Selamat datang kembali di kisah 3 kerajaan. Setelah dulu kita pernah bahas 5 jenderal harimau, kita pernah bahas pertempuran tebing merah. Kali ini kita mau bahas persaingan 2 orang jadi tokoh sentral di kisah 3 kerajaan. Salah seorangnya pernah kita bahas di channel ini. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Zhuge Liang, si ahli taktik yang berasal dari negeri Shuhan. Kalau di cerita pertempuran tebing merah atau Red Cliff, Zhuge Liang itu cekcok sama Zhou Yu dari Wu. Maka sekarang dia cekcok lagi sama ahli taktik dari negeri lainnya. Siapakah dia? Yes, Sima Yi. Buat yang udah familiar sama kisah 3 kerajaan pasti tahu sosok Sima Yi. Dia ini ahli taktik yang berasal dari negara Cao Wei. Biasanya dia digambarin jadi sosok yang culas, licik, ambisius. Apakah benar begitu? Kita akan lihat nanti. Pokoknya kisah adu taktik antara Zhuge Liang dan Sima Yi ini seru banget. Karena mereka saling adu pikiran, adu taktik, dan adu perang militer. Ibaratnya kayak ngelihat orang main catur deh. Pertemuan antara keduanya tuh famous banget. Ada banyak cerita legenda yang terjadi di dalamnya. Sima Yi versus Zhuge Liang ini terjadi di babak akhir kisah 3 kerajaan. Setelahnya mereka melebur jadi satu di bawah dinasti baru yang menguasai Tiongkok. Tanpa berlama-lama gigs, ayo kita mulai Sima Yi versus Zhuge Liang. Sebenarnya bukan rahasia lagi kalau Zhuge Liang itu adalah tokoh sentral di kisah 3 kerajaan. Namanya udah populer. Malah mungkin kalau kita tanya orang random di jalan, mereka lebih kenal Zhuge Liang daripada nama 3 kerajaan itu sendiri. Nah, ketika Liu Bei mangkat tahun 223, maka makin sentral lah perannya Zhuge Liang ini di Shuhan. Hampir semua mata orang tertuju kepada Zhuge Liang. Semua persoalan ditanganin sama Pak Perdana Menteri ini. Padahal ada emperor baru di Shuhan yaitu Liu Shan, anaknya Liu Bei. Kenapa? Karena Zhuge Liang ini orangnya jenius. Semua dipikirin, semua bisa dikerjain dan beres. Hasilnya juga bagus. Jadi semua orang nurut sama dia. Zhuge Liang juga punya beban dari Liu Bei yang mangkat. Pertama, dia harus ngejaga emperor baru. Kedua, dia juga harus ngehukum pengkhianat di utara, yaitu negaranya Cao Wei. Ini buat kalian yang bingung, mendingan kalian nonton video-video sebelumnya ya, tentang kisah 3 kerajaan, Samkok yang pernah aku ringkas, juga tentang Battle of Red Cliff, Zhuge Liang, dan lain-lain, biar kalian ngerti isi konteks video ini. Atau misalnya kalau kalian udah familiar sama kisah 3 kerajaan, boleh sih langsung nonton ini. Oke, lanjut. Nah, maka Zhuge Liang juga bertugas sebagai kepala militer untuk menyiapkan tentara, menyiapkan bahan makanan, dan juga strategi untuk menyerang ke utara. Sementara itu gimana dengan Sima Yi? Sebenarnya saat itu kualitas Sima Yi ini belum ketahuan. Reputasinya dia saat itu sebatas sebagai pengasuh atau advisor dari emperor baru yaitu Cao Pi. Kenapa begitu? Karena keadaan saat itu masih tenang, adem ayem, tanpa perang. Keadaan relatif tenang juga bikin militernya tidak waspada. Perbatasan-perbatasan dijaga longgar dan tidak disiplin. Petinggi-petinggi kerajaan juga diisi sama klan Cao yang kurang kompeten dan juga korup. Tapi semua itu bakal berubah sesaat lagi karena Zhuge Liang punya ide nih buat perang ke utara. Itu karena tadi itu dia punya cita-cita buat membasmi pengkhianat Han yang udah merebut tahta. Sebelum kita masuk ke cerita, biar kalian gak bingung, aku mau jelasin beberapa tokoh penting yang bakal ada di cerita biar kalian nyambung gitu. Pertama, dari Shuhan. Selain Zhuge Liang, ada administrator negara yang bernama Li Yan. Dia ini yang ngurus catatan sipil, ngurusin bahan makanan, dan lain-lain. Pokoknya PNS banget lah ya. Selain itu, di pihak militer dipenuhi sama jenderal-jenderal veteran. Ada Cao Yun atau Qilong sebagai satu-satunya jenderal harimau yang tersisa. Yes, Guan Yu dan Chang Fei udah gak ada. Terus, Huang Chong tewas waktu Liu Bei ekspedisi ke timur ngelawan Wu. Ma Chao meninggal karena sakit, jadi sisanya tinggal Zilong. Dia juga udah tua dan sakit-sakitan. Sedih ya. Nah, selain Zilong, ada jenderal-jenderal kayak Wei Yan, Wang Ping, Guan Xing, Xiao Hupa, Ma Dai, dan Liao Hua. Yang paling penting adalah Wei Yan. Dia yang paling berpengalaman dari antara jenderal-jenderal yang lain. Di perang ini, dia tuh jadi tumpuannya Shu. Lumayan aneh, jenderal yang dulu gak disukain nih sama Zhuge Liang, sekarang jadi malah andalan. Roda memang berputar dari semasa 3 kerajaan sampai sekarang. Selain itu, ada Jiang Wei. Dia tuh sebenarnya membelot dari Cao Wei, tapi karena dia kompeten, dia diterima oleh Zhuge Liang. Di bawahnya si Zhuge Liang ada seorang ahli strategi yang bernama Ma Su. Dia ini pintar dan juga seorang ahli taktik.
Zhuge Liang suka nih sama nih orang. Oke, cukup nih dengan Shu Han. Bagaimana dengan Cao Wei? Pada saat itu, emperor yang berkuasa adalah Cao Pi, anaknya Cao Cao yang udah wafat tahun 220. Cao Pi ini tuh udah sakit-sakitan saat itu, tapi nggak ada yang tahu. Nah, anaknya Cao Pi itu Cao Rui, seorang remaja berusia belasan tahun. Di pihak militer, panglima besarnya adalah Cao Chen. Dia ini orangnya nggak kompeten, tapi dia merasa dirinya hebat. Begitu pula dengan Cao Shu, sepupunya. Keduanya ini pimpinan militernya Cao Wei. Selain itu, ada jenderal-jenderal berpengalaman kayak Chang He, Su Huang, Hao Cao, Wang Xuang, Guo Huai, Sun Li, dan Sima Cao. Semua jenderal-jenderal ini tuh kurang respect sama Cao Chen karena ya dia tidak kompeten. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena Cao Chen ini sepupunya Cao Pi. Oke, cukup dengan Cao Wei. Selain itu, aku mau menjelaskan tentang medan pertempuran karena ini ngaruh banget ke jalannya cerita. Jadi sebenarnya tempat berdiam negeri Shu yaitu provinsi Yi dan Hanzhong ini kekunci di sebelah barat daya Tiongkok. Maksudnya kekunci adalah banyak penghalang alami yang bikin akses masuk dan keluar itu susah. Provinsi Yi dikelilingin sama gunung, bukit terjal, sungai, lembah yang bikin aksesnya terbatas. Akses keluar masuk ke utara misalnya adalah jalur Yangping, lembah Cencang, dan lembah Xie. Alhasil, mobilisasi, baik bahan makanan ataupun tentara, itu bakal jadi kendala di perang ini. Ini bakal kita lihat beberapa kali di cerita nanti. Dulu, Shu Han juga punya provinsi Qing di tengah-tengah. Sayangnya provinsi ini lepas karena Guan Yu kalah perang. Padahal provinsi ini penting banget buat menyetok suplai dan tentara buat nyerang Cao Wei. Juga medannya tuh lebih gampang. Zhuge Liang berkali-kali ngeluh kalau Qing ini penting. Ya, apa boleh buat. Sementara itu di pihak Cao Wei, perbatasan dipenuhin sama dataran kayak Longxi, Cencang, dan Mei. Ada banyak kota-kota kecil di tempat itu, jadi kota-kota ini tuh sulit buat dipertahanin. Ibu kota Cao Wei saat itu adalah Suchang dan Luoyang, masih di sebelah timur. Selain itu ada kota penting kayak Chang'an. Nah, cukup ya untuk latar belakangnya, saatnya kita masuk ke cerita. Tapi sebelum itu, gimana dengan pihak Wu? Sayangnya mereka nggak terlibat di kisah kali ini. Bisa dibilang mereka itu pasif, karena ini adalah cerita Sima Yi versus Zhuge Liang. Jadi wajar ya. Ayo kita mulai. Story begins. Kita balik dulu ke kisah mangkatnya Liu Bei. Gigs, kalian ada yang tahu nggak sih alasan Liu Bei ini jatuh sakit dan mangkat? Kalau ditarik ke belakang ceritanya bisa panjang. Tapi intinya Liu Bei ini mau balas dendam ke Wu karena tewasnya saudara sehidup semati Liu Bei yaitu Guan Yu dan Chang Fei. Dia bawa kekuatan utama Shu ke timur dan gagal. Semuanya dihancurin sama Wu. Tentaranya habis dan provinsi Qing direbut sama musuh. Liu Bei pun jatuh sakit dan meninggal. Gagalnya serangan Shu ini bikin Wei di utara mau cari kesempatan. Karena pertahanan Shu lagi lemah-lemahnya. Sima Yi sebagai pengasuhnya Cao Pi mengajukan 5 taktik pada saat itu. Yang pertama menyuap raja lokal di Xianpei, namanya Kebineng, buat bawa 100.000 tentara untuk menyerang Shu lewat jalur Xipeng. Yang kedua nyuap raja lokal di selatan, Meng Huo, buat nyerang Shu dengan 100.000 tentara. Yang ketiga minta Meng Da bawa 100.000 tentara dari Xinjiang buat nyerang provinsi Hanzhong. Meng Da ini awalnya pihak Shu tapi berkhianat ke Wei. Yang keempat kirim utusan menuju Wu, minta Sun Quan serang Fucheng dengan 100.000 tentara. Tentara Wei sendiri menyerang lewat jalur Yangping dengan 100.000 tentara. Nah, gigs, apakah kalian mulai paham? Taktiknya Sima Yi ini adalah dia tuh pengen nyerang Shu dari 5 arah sekaligus. Ngeri banget. Dia bilang Shu lagi lemah dan bahkan sekelas Zhuge Liang pun gak akan bisa nangkis semua serangan. Nah, khusus untuk usul kelima, dia tuh minta dia sendiri diangkat jadi pemimpin pasukan Wei. Tapi ternyata Cao Pi sendiri gak gitu percaya sama Sima Yi. Dia takut Sima Yi ini punya motif terselubung. Jadi dimintalah Cao Chen buat mimpin pasukan Wei. Di pihak Shu sendiri, terjadi kepanikan. Apalagi diketahui bahwa Zhuge Liang ternyata lagi sakit. Liu Shan bahkan langsung datang ke kediaman Zhuge Liang secara personal. Di kediamannya, Zhuge Liang ternyata santai-santai aja. Sakitnya? Iya, itu cuma pura-pura aja supaya rencananya gak ketahuan mata-mata musuh. Ada-ada aja lagi nih si naga tidur. Ketika ditanya gimana cara ngehalau musuh, Zhuge Liang langsung jabarin satu-satu. Ma Chao diminta jaga jalur Xiping. Gak usah perang, cukup jaga. Musuhnya pasti takut ngelihat banner Ma Chao di benteng. Oh iya, saat ini Ma Chao masih hidup ya, Gigs. Wei Yan diminta mecah pasukan Meng Huo. Pasukan ini cuman barbar doang dan gak punya formasi teratur, jadi gampang lawannya. Cao Yun diminta jaga jalur Yangping. Cao Chen yang mimpin pasukan Wei pasti gak akan berani lawan sekelas Cao Yun.
Meng Ta bisa dibujuk. Dia sebenarnya masih punya hati di Shu, tapi berkhianat ke Wei karena nggak punya pilihan. Lian, temennya Meng Ta, dia diminta buat bujuk Meng Ta. Masu diminta buat pergi ke Wu dan negosiasi sama Sun Quan supaya jangan nyerang Shu. Dan tahukah Gigs, dari semua poin-poin itu, semua terjadi sesuai dengan perkataan Zhuge Liang. Wih, ajaib emang nih orang. Bahkan di poin kelima, di mana Masu pergi ke Wu, utusan negara Cawe sampai dilempar ke Kuali Mateng karena gagal dalam proses negosiasi. Tepuk tangan dulu untuk Zhuge Liang. Maka Shu pun aman untuk saat itu. Dan kegagalan ini bikin reputasi Sima Yi cukup menurun. Dia nggak lagi didengerin sama Cao Pi. Saat itu Cao Pi juga berencana mau nyerang Wu lewat laut. Dia nyiapin 3.000 kapal dan 50.000 tentara, dipimpin oleh Cao Chen. Alasan Cao Pi nyerang Wu itu karena dia tahu kalau hidupnya tinggal sebentar lagi, karena sakitnya makin parah. Jadi dia pengen punya reputasi. Sima Yi nggak setuju serangan menuju Wu karena buang-buang tentara, dan Wu juga lagi ada masalah sama Wei. Tapi itu nggak didengerin, pasukan Wei tetap berangkat lewat laut. Hasilnya, di Battle of Guangling, pasukan Cao Chen dibikin malu oleh Lu Xun, panglima besarnya Wu. Pasukan Wei kalah total, maka Cao Pi pun wafat tanpa pencapaian apa-apa. Dia 7 tahun berkuasa, digantikan anaknya, Cao Rui, yang masih 17 tahun. Sebelum wafat, Cao Pi ngakuin kesalahannya pada Sima Yi, dan untuk pertama kalinya ngasih pangkat militer ke Sima Yi, yaitu panglima militer pasukan elit di bawah Cao Chen dan Cao Shu. Nah, dua orang ini tuh masih gak suka sama Sima Yi. Maklum lah ya, di istana itu masih kental dengan orang dekat sama Ordal. Mereka pengaruhin Cao Rui buat buang jauh-jauh Sima Yi ke perbatasan Shu Wei. Dan Cao Rui setuju, Sima Yi ditempatin di daerah perbatasan bernama Yongliang. Sementara itu di Shu, Zhuge Liang baru aja ngalahin Raja Barbar di selatan, Meng Huo. Gak pakai istirahat, dia langsung bikin petisi pada Emperor Liu Shan buat nyerang Cao Wei. Apakah alasan Zhuge Liang mau nyerang Wei? Padahal negara itu hampir 3 kali lebih luas dari Shu. Tentaranya berlipat-lipat lebih banyak, suplai makanan lebih berlimpah, medan ke utara lebih sulit. Itu semua jawabannya. Zhuge Liang udah punya visi kalau keadaan dibiarin kayak gini terus, dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan, resource Wei akan jauh berlipat ganda. Dan saat itu sudah terjadi, Shu bakal mudah dikalahin. Makanya sekarang sebelum Wei berkembang, Shu harus kudu nyerang Wei. Mau gak mau. Liu Shan pun setuju dan dimulailah ekspedisi utara Zhuge Liang yang terkenal itu. Ekspedisi utara Zhuge Liang. Shu bikin base utama mereka di Hanzhong, provinsi paling utara Shu. Wei Yan kemudian nyaranin buat ngasih 5.000 tentara untuk nyerang secara kilat lewat jalur Qin supaya bisa mengejutkan Wei di Chang'an. Cuma aja rencana ini ditolak sama Zhuge Liang, jadi mereka tetap lewat jalur biasa, Lembah She, lanjut ke distrik Mei, yang sebenarnya cuma pasukan decoy atau pancingan, dan pasukan utamanya bakal pergi ke Gunung Qi. Hal ini udah diprediksi sama Sima Yi, di mana Zhuge Liang bakal lewat Gunung Qi. Jadi dia mulai rekrut tentara di tempat itu tanpa persetujuan istana. Ini dilihat sebagai sebuah langkah aneh sama Cao Chen dan sekutunya, karena pasukan Shu saat itu kelihatan di distrik Mei, bukan di Gunung Qi. Maka Cao Rui yang dapat kabar pun marah besar dan nyopot semua gelarnya Sima Yi. Dan dia pun disuruh pulang kampung. Dia nggak lagi megang pasukan. Ternyata Zhuge Liang beneran muncul dari Gunung Qi, tepat di hadapan Yongliang. Prediksi Sima Yi bener, maka Cao Shu pun maju untuk menghadapi mereka. Tapi pasukannya yang sebesar 100.000 hancur berantakan. Begitu pula dengan Cao Chen yang selanjutnya diacak-acak sama pasukan Shuhan. Dengan kemenangan ini, maka Gunung Qi pun dikuasai oleh Shu dan jalan menuju Chang'an terbuka lebar. Bahkan Meng Ta di Xincheng ngirim surat pada Zhuge Liang bahwa dia siap kembali ke Shu. Nah, Xincheng ini posisinya deketan sama Luoyang, yang adalah ibu kota negara, dan juga kediamannya Cao Rui. Jadi, Meng Ta diminta Zhuge Liang buat diem-diem dulu aja. Nanti kalau rencananya udah matang, mereka bakal kompak nyerang ke arah Luoyang. Keadaan yang makin gawat akhirnya bikin Cao Rui datang lagi ke Sima Yi dan ngakuin kalau dia bersalah. Ketika ditanya kenapa Sima Yi ngerekrut orang tanpa persetujuan Cao Rui, Sima Yi bilang kalau waktunya nggak cukup. Zhuge Liang akan datang dalam waktu cepat, dan ketika istana baru memverifikasi, udah keburu digasak sama musuh. Cao Rui bisa mahamin alasan ini, dan akhirnya Sima Yi diangkat jadi panglima besar.
Jadi seluruh pasukan Wei ada di tangan Sima Yi untuk pertama kalinya sekarang. Dan dari sinilah gigs pertarungan sebenarnya antara Sima Yi dengan Zhuge Liang dimulai. Hal pertama yang dilakukan oleh Sima Yi adalah mendapatkan informasi orang dalam dari temannya Shen Yi bahwa Meng Ta ini mau melakukan pemberontakan kepada Cao Rui. Maka tidak ambil waktu lama, Sima Yi pun segera pergi ke Xinjiang. Meng Ta yang gak tahu apa-apa segera menghadap Sima Yi. Hasilnya dari pertemuan itu, kepala Meng Ta nggak lagi nempel di tubuhnya. Dengan hilangnya sang pemimpin, maka pasukan Xinjiang pun lenyap. Shu kehilangan satu tombaknya untuk menyerang Luoyang. Sima Yi pun segera berdiskusi dengan para jenderal cara untuk menghadapi Zhuge Liang. Dari pertemuan itu ketahuan bahwa ada tempat yang sangat penting di Jieting. Itu adalah tempat di mana Shu nyetok makanan untuk para pasukan. Maka Shu Huang, Chang Ce, Chang He, dan Sima Yi sendiri maju buat nyerang Jieting. Sementara itu di Shu, Zhuge Liang udah sadar dari awalnya bahwa Jieting ini krusial banget. Ma Su pun ngajuin diri buat jaga Jieting. Walaupun dia ahli strategi, bukan jenderal, tapi Zhuge Liang percaya sama Ma Su. Disinilah letak kesalahan Zhuge Liang. Ma Su ini orangnya arogan dan egois. Walaupun dia pintar, dia nggak mau denger kata orang. Bawahannya udah bilang jangan bikin camp barak di atas bukit karena bisa dikepung musuh. Tapi Ma Su berkilah bahwa bukit adalah tempat bagus untuk observasi. Juga secara posisi lebih mudah buat nyerang musuh. Maka terjadilah sesuai prediksi, Chang He bawa pasukan Wei dan dia nggak nyerang Ma Su tapi cukup memblok pintu masuknya aja. Jadi pasukan Shu lama-kelamaan kehabisan air dan makanan di dalam. Moral pun jatuh. Sementara itu camp utama Jieting di bawah bukit udah dihabisin sama pasukan Wei. Suplai pasukan Shu diambil seluruhnya. Di pertempuran ini pasukan Shu kalah total. Kekalahan ini adalah bencana besar bagi pihak Shu. Ma Su susah payah kembali ke camp utama. Walaupun semua jenderal minta keringanan buat Ma Su, tapi hukum harus ditegakkan. Dengan berat hati, Ma Su dieksekusi oleh Zhuge Liang. Karena sudah tidak punya suplai lagi, pasukan Shu mundur buru-buru ke Hanzhong. Tapi beberapa pasukan masih ketinggalan di depan. Nggak cukup waktu, Zhuge Liang mundur ke Xicheng cuma dengan 2.000 tentara aja. Mereka diminta buat ngeberesin barang dan makanan yang masih bisa dimanfaatkan. Sima Yi mengetahui hal ini. Dia pun mencari Zhuge Liang dan bikin serangan kejutan dengan 20.000 tentara elit. Dia pun tiba di depan kota Xicheng. Nah, disinilah cerita legenda itu terjadi. Sima Yi bingung karena kota itu terlihat lowong tanpa terlihatnya tentara satupun. Orang-orang nyapu jalan di luar. Di tingkat atas kedengeran Zhuge Liang lagi main kecapi. Kok bisa itu orang tenang-tenang aja? Itu yang dipikirin sama Sima Yi. Sang panglima curiga Zhuge Liang lagi nyiapin pasukan perangkap atau ambush. Apalagi kondisi belakang kota itu dipenuhi bukit dan hutan. Bisa aja kan dari balik bukit muncul pasukan Shu siap nyergap pasukan Wei. Oleh karena sangat perhitungan, Sima Yi pun mundur. Di hari itu, nyawa Zhuge Liang pun selamat. Padahal dia tuh nggak punya tentara pelindung. Kalau Sima Yi masuk ke dalam kota, udah pasti Zhuge Liang bakal metong. Ini bluff terkenal dari Zhuge Liang. Ini terkenal kemana-mana. Sementara itu di istana, Sima Yi dikritik keras karena nggak biarin Zhuge Liang hidup. Ada rumor dia sengaja biarin Zhuge Liang hidup supaya dia tetap jadi panglima besar. Di hadapan Cao Rui, Sima Yi menolak keras rumor ini, bahkan sampai berlutut. Untungnya Cao Rui masih percaya nih sama Sima Yi, dia nggak kena hukuman. Tapi sayangnya gelarnya dicopot lagi. Sima Yi nggak jadi panglima besar lagi, cuma pejabat istana aja. Ekspedisi berikutnya. Kegagalan Shu di ekspedisi pertama adalah sebuah pukulan bagi Zhuge Liang. Tapi dia belum nyerah. Sepanjang tahun dia nyetok suplai di Hanzhong, nunggu kesempatan buat nyerang ke utara. Dan kesempatan itu pun datang. Cao Shu, komandan kedua Cao Wei, kena perangkap Wu di Battle of Xiting. Pasukan Wei dalam jumlah besar dikalahin sama Lu Xun dan Sun Quan. Cao Shu yang kabur dari battle kemudian sakit dan tidak lama kemudian dia meninggal. Tahun ini juga muncul berita duka dari Shu. Jenderal kita yang tercinta yaitu Cao Yun harus menghembuskan nafas terakhir di tempat tidur. Kata-kata terakhir yang terkenal adalah kita harus menyerang ke utara. Dan kemudian dia meninggal. Sedih ya. Kekalahan Cao Shu bikin Wei was-was bakal diserang dari barat oleh Zhuge Liang. Oleh karena itu, Sima Yi rekomen jenderal muda berbakat Hao Cao buat
melindungi kota strategis bernama Chencang. Tebakan Sima Yi benar, sekali lagi Zhuge Liang kampanye ke utara dengan bawa 350.000 tentara. Siapa kini panglima tertinggi pasukan Wei? Yes, Cao Chen. Si jenderal arogan dan gak kompeten ini balik lagi ke posisi awalnya, dan dialah yang berhadapan dengan pasukan besar Zhuge Liang. Cao Chen nerima surat dari Jiang Wei yang isinya gak puas dengan kepemimpinan Zhuge Liang. Jiang Wei mau balik lagi ke Wei. Bawahan Cao Chen ini udah ngingetin kalau ini mungkin aja siasat dari Zhuge Liang, apalagi Cao Shu baru aja ketipu dengan siasat yang sama. Tapi Cao Chen gak dengerin. Dia bilang Cao Chen dan Cao Shu adalah orang yang berbeda. Dia masuk ke camp Jiang Wei tanpa kewaspadaan. Dan tentu aja ini adalah jebakan. Pasukan Wei disergap sama pasukan musuh. 20.000 tentara mati di pertempuran ini. Untungnya Cao Chen masih bisa kabur. Tapi pasukan Shu nggak ngejar Cao Chen. Usut punya usut, lagi-lagi mereka terkendala suplai makanan. Berita ini sampai ke Cao Chen. Dia yang masih kecapean dan kelelahan balik lagi jadi semangat. Kita harus kejar Zhuge Liang sampai ke neraka, begitu tekadnya. Bahkan pasukan Wei di Chencang diminta sama Cao Chen. Padahal Hao Cao udah diperintahin Sima Yi loh buat nggak pergi nyerang musuh. Akibatnya pertahanan kota Chencang pun menurun. Kalian udah bisa nebak gigs? Tentu aja ini akal-akalannya Zhuge Liang. Pasukan Shu sama sekali tidak kurang suplai. Ini tuh taktik menepuk dua lalat sekaligus karena Zhuge Liang berencana buat ngehabisin semua pasukan Cao Chen dan nguasain kota Chencang. Pertama, pasukan pengejar Wei yang dipimpin Wang Shuang balik disergap oleh Wei Yan, bikin 50.000 tentara kelar di tempat. Kedua, Chencang juga diserang dan akhirnya kota itu takluk di tangan Shu. Cao Chen kalah besar, dia sampai pura-pura sakit supaya nggak dipanggil ke istana dan dihukum. Dan siapa lagi yang gantiin posisi Cao Chen sebagai panglima besar? Tentu aja, Sima Yi. Bolak-balik terus ya. Hal pertama yang dilakuin Sima Yi adalah memperkuat pertahanan di sebuah kota kecil bernama Wutu di belakang Chencang. Sima Yi tahu Zhuge Liang bakal nyerang Wutu dan dia harus defend kota itu. Tapi di dalam hati yang terdalam, Sima Yi juga tahu bahwa Wudu ini bakalan jatuh ke tangan Zhuge Liang karena kota itu terlalu dalam di wilayah musuh. Terus kenapa Sima Yi tetap ngirim pasukan? Nah, untuk ngasih ketenangan ke kota-kota sekitarnya kalau Wudu aja dibela. Tentu kota-kota lain sekitarnya pasti akan dibela. Semua terjadi sesuai prediksi. Wudu jatuh ke tangan Shu. Tapi kota-kota lain tidak panik sehingga moral tetap terjaga. Pada suatu kali Zhuge Liang kedapetan memasuki kota Wudu. Ini aneh, kota Wudu ini adalah kota kecil dengan pertahanan yang buruk. Sehingga masuknya Zhuge Liang secara personal itu dibulin pertanyaan. Apakah ini cuma akal-akalan aja atau memang Zhuge Liang pengen inspeksi kota? Setelah diskusi, Sima Yi mutusin bahwa ini cuma pancingan aja. Dia nggak mau nyerang Zhuge Liang di Wudu. Dia maunya nyerang camp utama Shu di Gunung Qi. Serangan dipimpin oleh Chang He. Begitu Chang He memasuki camp utama, dia bingung karena camp kosong, nggak ada tentara. Kalau udah bisa nebak, ini adalah pancingan double bait dari Zhuge Liang. Sebenarnya camp itulah pancingannya. Zhuge Liang tahu Sima Yi bakal nyerang camp utama Shu. Alhasil pasukan Wei jadi bulan-bulanan pasukan Shu yang muncul dari pegunungan. Sang jenderal Chang He tewas di jalur Qianke, dibunuh Jiang Wei. 20.000 tentara Wei habis. Ini adalah kedua kalinya Sima Yi kalah akal sama Zhuge Liang. Kali ini dia ngaku kalau dia kalah. Dan walaupun kalah, tapi moral pasukan Wei tidak turun karena disiplin yang sudah dilatih oleh Sima Yi. Namun sayang seribu sayang, tiba-tiba muncul perintah dari kaisar. Sima Yi diturunin lagi, dan lagi. Dia kini jadi wakil panglima besar. Dan siapakah yang jadi panglimanya? Cao Chen. Kekalahan Sima Yi bikin Cao Chen bersemangat dan dia bikin petisi ke kaisar buat balikin posisinya ke panglima besar. Cao Rui setuju. Kita beralih ke pihak Shu. Musim hujan telah tiba. Zhuge Liang tiba-tiba sakit. Secara perlahan kota-kota ditinggalkan, termasuk Chencang yang udah jadi suplai lain utama pasukan Shu. Rumor berkembang dan kedengeran sama Cao Chen. Apakah Shu menyerah atau akal bulus lagi dari Zhuge Liang? Tapi dari mata-mata semua pasukan Shu itu benar-benar mundur. Cao Chen masuk ke Chencang dengan pasukan besarnya. Dia happy karena Shu itu beneran mundur. Chencang pun jadi base utama Cao Chen. Masuknya Cao Chen ke Chencang bikin dia jadi jumawa. Dia bikin petisi ke kaisar supaya dikasih penghargaan
kerajaan. Di dalam petisi dia bilang dia udah bertempur dengan hebat dengan pasukan Shu dan layak untuk dikasih hadiah besar. Padahal kita tahu kenyataannya nggak gitu. Pasukan Wei pun mulai kehilangan disiplin dan bersenang-senang. Ini sih tanda-tanda awal dari kehancuran ya. Musim hujan pun tiba, bahkan tahun ini sangat lebat. Armor mulai membusuk dan bahan makanan berjamur. Moral pun menurun. Ini sudah diprediksi oleh Zhuge Liang. Chen Chang berada di dataran rendah jadi rentan kena banjir. Jadi dia pindah ke Gunung Qi dengan elevasi yang lebih tinggi. Soal sakit, seperti biasa, akal-akalan doang. Chen Chang yang udah banjir dan membusuknya supply dan armor musuh bikin Zhuge Liang nyerang ke bawah dengan pasukan terbaiknya. Hasilnya, Cao Chen lagi-lagi kalah besar dan kabur. Menyedihkan jenderal yang satu ini, kabur mulu kerjaannya. Dan inilah akhir dari hidup Cao Chen. Cao Chen yang udah putus asa akhirnya jatuh dari kuda, punggungnya patah dan di tempat. Tepat saat itu Sima Yi datang dengan bala bantuannya, tapi dia terlambat. Chen Chang tetap jadi milik Shu. Kaisar gemes dengan kalahnya Cao Chen. Kali ini udah. Pokoknya sekarang panglima besar Wei seterusnya adalah Sima Yi. Gak perlu naik turun jabatan lagi. Sima Yi adalah ahli strategi dalam bertahan. Dia jarang meladenin Zhuge Liang di tempat terbuka. Lebih senang ngunci diri di dalam kota dan nunggu seberapa lama pasukan Shu bisa bertahan sampai suplainya habis. Dan itu kejadian. Di suatu saat, suplai untuk pasukan utama Shu datang terlambat. Yang bawa suplainya adalah ponakan dari Li Yan, sang administrator negara Shu. Karena suplai itu sangat penting, harusnya dia dihukum mati. Tapi karena dia keponakannya Li Yan, dia cuma dihukum cambuk aja. Si keponakan ini kesel sama Zhuge Liang dan tiba-tiba dia ketangkep sama Sima Yi pas mau balik pulang. Dan Sima Yi pakai akal bulusnya. Tahu dia keponakan Li Yan, dia kirim surat palsu ke Kaisar di Chengdu, ibu kota Shuhan. Isinya adalah Zhuge Liang udah bersekutu sama Sima Yi dan siap-siap mau nyerang Chengdu. Alhasil Zhuge Liang pun dipanggil pulang. Pasukan Shu yang udah dapat banyak keuntungan, menguasain banyak kota. Kini pemimpinnya dipanggil pulang. Kerugian tingkat tinggi ini. Li Yan yang nerusin surat keponakannya bersikeras kalau Zhuge Liang mau berkhianat. Tapi sang naga tidur yang baru aja tiba dari perjalanan jauh bisa ngejawab semua tuduhan Li Yan. Zhuge Liang juga tahu ini tuh cuma politik adu domba dari Sima Yi. Sang kaisar juga setuju. Hasilnya Li Yan dicopot dari jabatannya dan dipenjara. Zhuge Liang tahu bahwa kualitas Li Yan bukanlah asal-asalan. Jadi sebenarnya dia sedih kenapa Li Yan nuduh dia berkhianat. Di dalam penjara keduanya ngomong dari hati ke hati. Ternyata Li Yan kesel sama Zhuge Liang karena ngabisin terus SDA daerah Shuhan. Orang-orang dididik cuman buat jadi tentara yang bakal mati. Gandum dan beras ditanam cuman dipakai makanan tentara yang akan mati. Tapi Zhuge Liang tetap pada pendiriannya. Dia bilang Shu adalah yang paling lemah dari antara 3 kerajaan dan harus nyerang sekarang juga. Tapi Li Yan tetap gak terima argumen Kong Ming. Apapun itu, Li Yan kemudian dibebasin dan pulang kampung jadi orang biasa. Sementara itu Zhuge Liang balik ke utara. Apa yang terjadi saat Zhuge Liang absen? Yes, Wei Yan berulah. Awalnya dia nerima seorang prajurit Wei bernama Cheng Wen yang mau membelot ke pihak Shu. Dia bilang Sima Yi nggak ada di Longxi, tapi ada di Beiyuan. Beiyuan ini kota yang ada di belakang garis musuh, sekitar 200 mil. Tentu aja ini adalah sebuah perangkap. Wei Yan juga berpikir seperti itu. Tapi kemudian Cheng Wen berhasil membunuh atasannya Qin Lang dan bawa kepalanya ke hadapan Wei Yan. Maka Wei Yan pun percaya bahwa Cheng Wen ini asli mau membelot. Dia lalu bawa pasukan elit Shu ke Beiyuan. Zhuge Liang tiba dari selatan. Dia langsung tahu kalau Cheng Wen ini palsu karena Qin Lang terlalu mudah buat dikalahin. Cuma 2 serangan aja. Zhuge Liang terus ngutus Wang Ping dan Jiang Wei buat nyelamatin Wei Yan. Ternyata bener, Wei Yan udah ditunggu pasukan Sima Yi di lembah Qixi. Kejadian ini tepat seperti kematian Chang He dulu. Sima Yi siap untuk balas dendam. Pasukan Wei pun turun untuk menghabisi pasukan Shu. Untungnya pasukan bala bantuan tiba tepat waktu. Jiang Wei dan Wang Ping berhasil nyelamatin Wei Yan dari kebinasaan. Balik ke camp, Wei Yan siap-siap buat dihukum. Tapi diampuni karena berhasil ngalahin 10.000 tentara musuh. Dia janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pertempuran Wuchang Plains. Kedatangan kembali Zhuge Liang ke camp utama Shu bikin Sima Yi balik ke strategi awal, yaitu bertahan total. Hampir semua kota yang didiami pasukan Wei, Sima Yi ngelakuin hal yang sama, bertahan.
Misalnya kota Longxi, tiap hari pasukan Shu teriak-teriak di depan gerbang buat mancing tentara Wei maju ke medan perang. Tapi pasukan Wei cuma bergeming, gak kepancing. Hingga akhirnya Zhuge Liang ngutus Yang Yi, pengganti Ma Shu, buat bawa paket buat Sima Yi. Sima Yi awalnya penasaran, tapi pas dibuka mukanya merah karena malu. Dia berusaha untuk gak nunjukin malunya itu karena dia lagi di depan jenderal-jenderal perangnya. Penasaran gak apa isi paket dari Zhuge Liang? Ada yang bisa tebak? Yes, pakaian wanita. Zhuge Liang ngejek Sima Yi yang cuma mau bertahan aja, gak mau ngeladenin Zhuge Liang di medan perang. Sima Yi berusaha buat tetap tenang, bahkan di depan Yang Yi, dia pakai baju wanita itu. Semua jenderal Wei memalingkan muka, malu. Setelah Yang Yi pulang, hampir semua jenderal mendesak Sima Yi buat nyerang Zhuge Liang. Tapi lagi-lagi Sima Yi bergeming. Dia tetap pada strategi bertahannya. Sementara itu, berita buruk muncul di Camp Shu. Lagi-lagi suplai makanan datang terlambat. Tapi kali ini bukan human error, tapi karena badai. Yes, badai menghancurkan jalan utama yang biasa dipakai untuk mengantar suplai. Alhasil, pasukan suplai harus muter jauh lewat Gunung Baichang yang punya landscape lebih buruk. Jalannya terjal, curam, sempit. Jadinya semua karung makanan dibawa pakai tangan sendiri. Kasian bener ya pasukan suplai ini, kerja keras. Rasa cemas melanda Camp Shu. Tapi Zhuge Liang teringat sesuatu. Dulu dia pernah menciptakan sebuah penemuan yang dikasih nama Wooden Ox. Jadi Wooden Ox ini adalah gerobak beroda satu yang bisa dipakai lewat jalan sempit dan curam. Dia punya tanduk di depan, fungsinya buat ditarik kalau jalannya berbatu atau terganjal. Maka problem pun beres. Suplai bisa dibawa lagi lewat jalur Baichang. Walaupun dibutuhin lebih banyak orang untuk bawa Wooden Ox, tapi seenggaknya pasukan gak kelaparan. Cuma aja akibat terlalu banyak berpikir dan cemas, bikin kesehatan Zhuge Liang menurun. Dia makin sakit-sakitan, dan ini bukan sakit-sakitan palsu, tapi sakit beneran. Apalagi jalur Gunung Baichang tiba-tiba dapat serangan kejutan dari pasukan Wei. Semua Wooden Ox yang dimiliki Shu diambil sama Sima Yi. Di Camp Wei, orang-orang berdecak kagum pada teknologi Wooden Ox-nya Zhuge Liang. Dan kini malah Wei yang pakai Wooden Ox buat transport suplai mereka. Zhuge Liang gak tinggal diem. Dia ngutus Wang Ping buat ngerebut suplai makanan Wei di Chang'an. Ini adalah sebuah pertaruhan, karena kalau Wang Ping gagal, selesailah sudah ekspedisi Zhuge Liang. Karena udah gak ada bahan makanan lagi. Untungnya Wang Ping berhasil. 300.000 karung gandum dan beras yang lagi ditransport menuju Chang'an pakai Wooden Ox berhasil direbut kembali. Dia awalnya nyamar jadi pasukan inspeksi Wei, ngutak-ngatik dikit Wooden Ox, bikin alat itu nggak bisa gerak. Pasukan pembawa Wooden Ox bingung karena alat itu nggak bisa jalan. Mereka pun pergi ke kota terdekat buat ngabarin Sima Yi. Ketika mereka pergi, Wang Ping bawa kabur semua suplai serta Wooden Ox. Alhasil semua Wooden Ox balik ke pihak Shu, tambah karung makanan berlimpah. Sima Yi pun marah besar, dia hukum semua orang pembawa suplai. Jenderal-jenderal Wei malah ngira bahwa Zhuge Liang emang sengaja bikin Wooden Ox buat dicuri sama Wei, dan emang sedari awal ngincer bahan makanan orang-orang Wei. Apapun itu, Camp Wei dilanda panas hati. Berita kemalingan 300.000 karung suplai itu nyampe ke Cao Rui. Dia terus ngasih tekanan ke Sima Yi buat bertarung lawan Zhuge Liang dan minimal menang satu battle dalam waktu sebulan. Kini Sima Yi nggak bisa lagi berdiam diri. Pada waktu berikutnya ketahuan lah kalau Zhuge Liang nyimpen semua suplainya di lembah Shengfang. Ini di luar kebiasaan Zhuge Liang karena dia nyimpen di dataran rendah, di lembah. Apakah ini adalah sebuah kesengajaan dan sebuah jebakan? Kayaknya sih enggak, karena yang jaga pintu masuknya itu adalah Wei Yan dan Wang Ping, tentara Shu kelas elit. Oleh karena itu, Sima Yi muter otak. Dia bikin rencana buat nyerang camp utama Shu di Gunung Qi yang dipimpin Guo Huai dan Sun Li. Ini bakal bikin Wei Yan pergi ke Gunung Qi dan ninggalin lembah Shangfang terbuka lebar. Ketika itulah Sima Yi masuk dan ambil kembali suplainya. Semua rencana itu beneran kejadian dan terjadi pertempuran keras di Gunung Qi. Guo Huai bertarung dengan ganas dan udah masuk ke benteng utama. Akhirnya Wei Yan pun pergi ke Gunung Qi dan bertarung dengan Guo Huai. Sima Yi yang dengar itu pun akhirnya masuk ke Shangfang. Seperti biasa, Sima Yi adalah orang yang hati-hati sebelum masuk dan nyuruh pasukan mata-mata buat lihat keadaan sekitar. Karena tidak ditemukan pasukan militer Shu, dia pun masuk. Tapi betapa kagetnya dia ketika nyium bau minyak di karung bahan-bahan makanan. Seketika dia langsung sadar taktik Zhuge Liang. Keadaan panas, terik, dan kering cuma butuh satu api aja untuk membakar. Dan api itu muncul dari perbukitan. Gak cuma satu, tapi banyak.
Para pemanah Shu berhasil menyamarkan diri di dalam pepohonan di hutan. Dan habislah sudah. Api menjalar ke seluruh camp Shangfang. Pintu masuk dijaga Wang Ping yang tiba-tiba muncul. Pasukan Sima Yi terjebak di dalam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Orang-orang panik dan berlarian. Ada yang kena panah, ada yang terbakar. Keadaan kacau balau. Sementara itu, Zhuge Liang tiba-tiba muncul dari balik bukit. Dia berterima kasih kepada langit karena sudah menghukum para pengkhianat. Pada hari ini, akhirnya negara Shuhan akan kembali ke tempat asalnya, bertahta di negeri Cina. Sima Yi akan menemui ajalnya. Hanya saja, langit tiba-tiba berubah. Tiba-tiba aja dia menghitam. Tiba-tiba aja butir-butir tetes hujan turun. Tiba-tiba aja butir-butir tetes berubah jadi hujan deras. Api pun padam. Tentara Wei bersorak. Mereka nyatuin kekuatan dan menerobos keluar. Sima Yi tidak jadi mati. Di bukit, Zhuge Liang kehilangan kekuatan. Dia yang bisa memprediksi cuaca dengan sangat detail, bahkan bisa memanggil angin, dipermalukan oleh langit. Sudah 9 bulan langit tidak memunculkan hujan, dan tepat pada hari ini, langit malah membantu para pengkhianat. Itu adalah ucapan terakhir Zhuge Liang sebelum dia tidak sadarkan diri. Deja vu terjadi di Camp Shu. Kalau dulu Liu Bei yang kecewa berat hingga sakit lalu meninggal, kini giliran Zhuge Liang. Kegagalannya mengeksekusi Sima Yi di depan mata, apalagi gak direstui langit, bikin sakit Zhuge Liang semakin parah. Dengan lemah, Zhuge Liang merintahin Shu untuk perlahan-lahan kembali ke Hanzhong. Ekspedisi itu telah usai dengan kegagalan di pihak Shu. Kini tujuannya adalah mengembalikan semua pasukan Shu dengan selamat. Zhuge Liang nyiapin Yang Yi sebagai penggantinya. Selain itu, dia udah kasih tahu Chiang Wei dan Ma Tai untuk hati-hati dengan Wei Yan karena dia bakalan memberontak begitu Zhuge Liang meninggal. Yes, Kiks. Zhuge Liang tahu kalau sakitnya tidak akan sembuh. Dan akhirnya dia beneran meninggal di bulan Oktober tahun 234. Usianya 54 tahun. Sedih. Wei Yan beneran memberontak. Bahkan di pemakamannya Zhuge Liang, dia ngambil stempel militernya buat dia. Tanpa tedeng-aling-aling, Ma Dai dengan cepat mengeksekusi Wei Yan. Dia pun tewas seketika. Berita kematian Zhuge Liang kecium sama kubu Sima Yi, tapi mereka takut ini cuma plotnya Zhuge Liang yang lain. Tapi Sima Yi tetap nyuruh Sima Cao dan Guo Huai buat nyerang Shu yang lagi mundur dengan 20.000 tentara. Sementara itu Sima Yi juga ikutan di belakang. Pasukan itu dapat sergapan oleh Shu di jalur Cencang. Tapi kini Sima Yi yakin kalau Zhuge Liang ini udah meninggal karena pasukan penyergapannya ragu-ragu dan tidak maksimal. Tapi tiba-tiba muncul kereta Zhuge Liang dari atas bukit, bahkan lengkap dengan sosok sang naga tidur dengan kipas dan topi khasnya. Semua orang kaget, termasuk Sima Yi. Dia takut dan mundur ke Camp Wei. Pasukan Shu pun aman dan kembali ke Hanzhong. Kemudian diketahui bahwa itu cuma boneka kayu doang. Zhuge Liang udah beneran meninggal. Ini bikin Sima Yi kesel, melebihi insiden baju wanita dulu. Dia beneran malu karena takut sama orang yang udah meninggal. Tapi itulah akal-akalan terakhirnya Zhuge Liang. Hebat ya, sebelum meninggal dia udah bisa memprediksi itu dan bisa mengelabui. Bahkan setelah dia meninggal dia bisa mengelabui musuhnya. Hebat sih. Pertempuran antara Sima Yi dan Zhuge Liang sudah selesai. Pemenangnya bisa dikatakan ya yang masih hidup, yaitu Sima Yi. Panjang juga ya ceritanya ya. Seru ya karena penuh dengan trik dan intrik dari masing-masing pihak. Kayak biasa, cerita-cerita di atas adalah fiksi sejarah yang diangkat dari cerita Romance of Three Kingdoms. Cerita ini diadaptasi ke berbagai macam bentuk, film, game, dan lain-lain. Seperti biasa, ada banyak bumbu-bumbu cerita. Misalnya Zhuge Liang yang nipu Sima Yi dengan kota kosongnya, itu nggak kejadian di dunia nyata. Begitu juga ketika dia ngasih baju wanita ke Sima Yi. Gimana dengan kisah Zhuge Liang yang bisa aja ngabisin nyawa Sima Yi di lembah Shangfang? Ya, kemungkinan itu juga fiksi. Yang nyata adalah Zhuge Liang memang beneran mimpin ekspedisi ke utara lawan Cao Wei 5 kali sepanjang 228 hingga 234 sampai dengan tahun kematiannya. Semua ekspedisi ini gagal dan bikin Shuhan ngalamin kerugian. Oke guys, kita tahu bahwa Sima Yi berhasil mempertahankan Cao Wei lewat Shuhan. Terus gimana kelanjutan nasibnya? Kita bahas cepet ya. Cao Rui, kayak bapaknya, juga mati muda di usia 36 tahun. Dia digantiin oleh Cao Fang yang masih anak-anak. Karena klan Cao ini makin menipis di istana, klan Sima pun berhasil masuk. Apalagi mereka terpandang karena udah berhasil
bertahan melawan Zhuge Liang. Akhirnya cucu dari Sima Yi, Sima Yan, berhasil merebut tampuk pimpinan dari tangan kaisar pada Februari 266. Dia bikin dinasti baru bernama Jin. Sementara itu Sima Yi sendiri meninggal tahun 251 di usia 72 tahun. Dinasti Jin kemudian ngalahin Tenggara Shu pada tahun 263 dan lanjut ke Wu di tahun 280. Maka China pun kembali bersatu di bawah dinasti Qin. Dengan ini selesailah sudah epik dari 3 kerajaan. Selesai sudah Samkok. Oke guys, sekian kisah dari 3 kerajaan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Habis bikin story di Instagram. Ini masukin bloopers ya. Kalau kalian nonton bloopers terus tahu ini pada saat apa di Instagram, berarti kalian followers yang teladan, cie gitu. Udah, oke, lanjut. Mari kita mulai market mul videonya. Kali ini kita mau bahas persaingan 2 tokoh yang jadi salah. Tapi nggak semua itu bakal berubah. Salah. Itu bakal jadi kendala. Yang kedua, menyuap Raja Lokar. Sehingga masuknya Zhuge Liang secara personal itu nimbulin pertanyaan, apakah ini cuma akal-akalan sebel musim hujan. Tepat saat itu Sima Yi dengan lewat Gunung Baicang yang lewat gunung